Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang hukum sound horeg dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Harus kita lakukan jika tetangga kita hampir tiap hari menyetel musik yang itu selalu terdengar sampai rumah kita, sedangkan kita sudah berusaha untuk menghindari musik. Ya, nomor satu, kita tidak meniat mendengarkan, akhirnya krungu. Nomor siji itu gak dosa. Tapi kalau kemudian gak melok ngrungono tapi moro sikile melok goyang-goyang, nah, gitu ya, akhirnya malih itu dosa. Kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya ditegakkan hujah. Ya bertamu lah kan gitu ya, dengan cara yang baik, dijak ngobrol gitu ya, dijak ngobrol. Lek gak gelem yo misalkan dijak ngomong hukum halal haram gak kena, yo mbok yo jenengan cilikno kan gitu ya. Ngelarang dia nggak mau, ya apa namanya, dikecilkan begitu ya. Ya memang itu adalah hak Anda untuk menyetel apapun di rumah Anda, tapi ojo sampai suaranya masuk ya masuk rumah saya, ya kan, dengan cara yang baik. Ya, tetangga satu dengan yang lainnya kalau ada komunikasi ya maka mudah-mudahan menjadi baik kan gitu ya. Ya mungkin juga diawali perlu mukodimahnya sering ngasih ya, ngasih hadiah gitu ya. Itu mukodimahnya ya, mukodimahnya sering ngekei panganan lah gitu ya, mulai teko dindi oleh-oleh sering dikei lek wis kuwake sering dikei, lek dijak ngomong sungkan ngono biasa, perlu dijuju dhisik ya. Gak tau ngekei marung ngono muring ya, gak ngarah diterima ya. Tahabu, kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai, minimal menghormati. Begitu menghormati, iku tonggoku api, iku gak seneng musik-musik ini kayak cilino kan ngono sesuai ya. Memang perlu kesabaran gitu. Ustaz, ya. Ana beberapa kali pindah kontrakan dan musik di setiap rumah selalu terdengar. Setiap musik terdengar, Ana hidupkan murotal di HP. Saat ini, Ana tidak berani mendakwahkan kepada tetangga karena kepada keluarga pun belum bisa diterima. Apakah Ana berdosa, Ustadz? Ana hanya mampu mendoakan dan mencoba menghindar secara batin dengan mengingkarinya, dan pendengaran dengan mendengar murotal atau video kajian. Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Kalau kita berada di satu tempat yang bukan menjadi wewenang kita, lalu ada musik di sana. Di bus kita boleh usul, bisa nggak dimatikan? Kalau kata kenek supirnya, maaf ini pernah dimatikan tapi yang lain komplain harus disetel, kita nggak bisa apa-apa. Itu di luar wewenang kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak berdosa asal tidak menikmati mumpung darurat. Lalu dinikmati, nah itu yang nggak boleh ya, ingkari dengan hati. Termasuk apabila kita bertetangga dengan orang yang suka nyetel musik keras-keras, boleh nggak kita komplain? Boleh. Bilang baik-baik ya, agar mereka mematikan, minimal mengecilkan. Kalau kekeh, lapor ke RT. RT itu mengganggu kita. Mudah-mudahan RT bisa menegur. Kalau kata RT, saya sudah bilang tapi tidak didengar. Gimana lagi? Apa kita lempari? Jangan ya. Itu menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya udah sabar ya, tetap doakan boleh ya, dan tidak menikmati nyanyian tersebut. Wallahu a'lam. Dan kita sekarang alhamdulillah juga di Indonesia ada RT, sampaikan kepada Pak RT, nanti Pak RT yang datang nasihatin. Ini tetangga saya suka putar musik besar sekali sehingga mengganggu. Saya mau ngaji nggak bisa, mau ini nggak bisa gitu, terganggu. Anak saya punya anak bayi. Udah kita datang, maaf ya Bu, Pak, tolong musiknya jangan besar-besar, ini mengganggu anak bayi saya. Dia nggak mau tahu. Ya udah kita sampaikan ke Pak RT. Kalau Pak RT juga ternyata tidak peduli atau apa saja, nah barulah kita keluarkan barang-barang di pinggir jalan. Gitu kan? Seperti itulah. Jadi jangan ini langkah terakhir, jangan ini langkah pertama ya. Jelas nggak ini? Sudah pakai bahasa Indonesia ini. Ada mereka
yang di rumahnya itu pasang sound system besar, sehingga suaranya, mereka nyetel musik, suaranya itu bukan hanya mereka yang dengar, tetangganya dengar, bahkan sampai tempat yang jauh. Padahal kita tahu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jar, jangan menyakiti tetangganya. Kalau suara-suara itu menyakiti tetangganya, maka engkau akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bicara musiknya, engkau dihisab sendiri. Ada orang mendengarkan musik sendiri, tapi sekarang engkau mendengarkan musik dan mengganggu orang lain. Apalagi kalau sampai mengganggu ibadah orang lain. Baca Quran aja nggak boleh kita lebih keras dari bacaan saudara kita, karena mengganggu. Bagaimana kalau musik? Kadangkala juga ada masyarakat yang mereka, ya mungkin dalam pernikahan, dalam pernikahan disebutkan bahwasanya diperbolehkan nyanyian dengan duf umpamanya, tapi hanya dengan duf, kemudian tidak dengan suara yang mengganggu lagi. Mereka punya bayi tetangganya, ada yang sedang sholat, ada yang sedang belajar, tapi mereka nggak peduli. Kadangkala anak pernah naik mobil itu, kaca itu sampai geder jemaah. Ya, mungkin mereka belum paham. Mereka mungkin dalam pikiran anak ingin menghibur orang lain. Seharusnya engkau tahu mana hiburan yang diperbolehkan dan mana hiburan yang tidak mengganggu. Terus sikap kita adalah bersabar sebenarnya menghadapi tetangga yang seperti itu. Karena apa? Nabi Nuh alaihissalam, kalau dikatakan berdoanya Nabi Nuh itu mengatakan la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan tinggalkan seorang pun dari orang kafir jalan-jalan hidup di muka bumi ini. Itu buat orang kafir. Dan kemudian Nabi Nuh mendoakan itu setelah berdakwah 950 tahun. Setelah 950 tahun. Sehingga setelah berjuang, berdakwah dengan segala cara, bagaimana Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni da'udu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, wahai Rabbku, aku berdakwah mengajak kaumku ini siang malam. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'a illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Subhanallah, doanya Nabi Nuh, dakwanya Nabi Nuh ini siang malam dengan segala cara, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Orang itu kalau diajak, kata Nabi Nuh, mereka itu meletakkan tangannya di telinganya, kemudian menutup kepalanya, benar-benar berpaling dari dakwah. Baru beliau berdoa minta kehancuran buat mereka. Tapi buat tetangga-tetangga kita yang belum mengerti, yang kita juga dakwahnya mungkin belum sampai, maka bersabarlah, doakan kebaikan buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mungkin memang ya boleh minta sama tetangga, ngomong, mas saya mau sholat, mohon dikecilin suaranya, sehingga mereka pun akan menghargai. Jadi kita tuh kadang-kadang ngasih taunya ya dengan adab gitu loh. Ada orang-orang yang kalau bicara hukum mungkin mereka malah akan mendebat kita. Anda ingat seorang kawan ketika naik mobil taksi di Madinah itu, supirnya ini lagi menyetel musik. Yang naik ini marah-marah, ittaqillah, musik ini haram, ini itu. Ini orang awam nggak ngerti apa-apa. Dia marah dikatakan gitu, maka dia malah nggak dia matikan suaranya itu. Karena dia semakin menantang gitu. Tapi suatu hari ada kawan, masya Allah, naik taksi sama supirnya nyetel musik. Dia tanya, ada nggak Idaatul Quranil Karim, radio Quran? Kata, oh ada, kata dia. Diganti coba. Jadi kita perlu dengan adab dan etika, dan kita berbicara dengan manusia itu ya sesuai dengan akal mereka, sehingga mereka dapat memahami apa yang kita inginkan. Barakallahu fiik.